dulu Habib. Tafsir dulu kasih dulu. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah. Wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tudlamun. Silakan. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sedikit pun tidak akan dianiaya, dirugikan. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas dari Nabi SAW, sesungguhnya Nabi memerintahkan agar tidak memberikan sedekah kecuali kepada pemeluk Islam. Itu strategi. Kalau orang non-Islam tidak dikasih fulus, kalau dia berada di kita, kedesak nggak? Kedesak nggak? Lalu bisa direkrut kan? Ya. Ya. Lalu bisa direkrut. Teori itu digunakan oleh orang kafir kan? Ulangi lagi. Sesungguhnya Nabi memerintahkan agar tidak memberikan sedekah kecuali kepada pemeluk Islam. Jadi tidak boleh memberikan sedekah kecuali pada pemeluk Islam pada awalnya. Maka Allah mengatakan bukan urusan kamu memberi petunjuk dengan metode logis seperti itu. Teori itu dilakukan, maka ketika mereka kepepet, miskin, lalu disantuni, lalu mereka masuk. Nah, itu tidak boleh. Tapi dilakukan oleh orang kafir ya. Teori itu Islam kan? Lalu apa kata Allah? Kemudian turunlah ayat, bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka beroleh petunjuk. Jadi sedekah untuk mereka boleh. Sedekah. Jadi sedekah itu terbagi menjadi 4. Ada 2 wajib, 2 sunnah. Sedekah wajib itu apa? Zakat, fitrah dan mal atau tanamah. Yang kedua, sedekah sunnah itu ada 2, infak dan sedekah biasa. Terus Kemudian dia memerintahkan agar sedekah diberikan kepada setiap orang yang memintanya, dari agama apapun dia berasal. Oke? Jelas ya? Jelas ya? Sedekah. Saya jelaskan, saya garis bawah supaya dia tidak mati. Kalau dia sakit, Anda boleh bawa antar ke rumah sakit, boleh kasih dia duit untuk berobat. Sebatas itu. Kalau dia kelaparan, Anda harus boleh memberi dia nasi, beras supaya tidak mati. Kalau dia tidak berpakaian, boleh. Pas ada peperangan, bunuh dulu orang ini. Rasional orang Islam itu. Sangat amat rasional. Tidak bablas. Ketika dalam keadaan aman tidak boleh dibunuh, dikasih duit. Perang, sabar dulu dia. Negeri ini keadaan perang atau damai? Boleh nggak Anda melakukan itu? Boleh. Di Irak boleh nggak? Sangat amat boleh. Begitu dia turunkan Saddam itu keadaan perang loh itu. Semua tentara Amerika itu darahnya halal. Beserta sekutunya. Itu Allah menyebut sekutunya. Bukan Al-Maidah. Al-Yahud itu dengan sekutunya. Pasti dia bawa orang. Dia tidak akan pernah menyerang kaum muslimin kecuali bawa orang. Ayat 82. 82. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina
آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Apa itu? Tenang, jangan senapas, kacau nanti. Satu, ulangi, ayo. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Nah, siapa mereka itu? Ialah orang-orang Yahudi. Satu. Yang kedua? Dan orang-orang musyrik. Tidak dikatakan orang-orang musyrik. Itu tidak dikatakan orang-orang musyrik. Salah terjemah. Musyrik atau asyraku? Asyraku. Alladzina asyraku la tusyrik billah. Ada perbedaan antara syirik sama musyrik. Baca Ustaz. Musyrik atau asyrak itu? Salah terjemah nggak? Salah terjemah nggak? Ada perbedaan antara musyrik sama syirik. Musyrik personilnya beserta sistem. Muslim personilnya dan sistem. Ya, Muslim itu penganut sistem, personil yang penganut sistem. Musyrik itu personil penganut sistem. Syirik itu sistem, perilaku. Islam itu sistem, perilaku bukan pertanyaannya. Ya, mukmin orangnya, iman materinya. Kafir orangnya, kufur perbuatannya. Canggih nggak? Kembali itu Ustaz. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud. Lilladzina amanu, stop. Ulangi. La tajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu. Manhum al-yahuda. Al-yahud. Wa man? Walladzina asyraku. Walladzina asyraku. Alaysa fina alladzina asyraku? Bukankah ada di kalangan kita orang-orang yang syirik? Banyak. Itu kelompok 72 itu boleh bisa dibawa Yahudi. Kelompok 72 itu bisa dibawa oleh orang Yahudi untuk menyerang kelompok yang satu. Sekutunya jelas. Jelas nggak sekutunya? Jelas nggak sekutunya? Jelas. Jadi di situ asyraku, semua perilaku orang-orang syirik. Bisa terjadi Jepang, Korea, Cina, India. Non-Islam itu musyriki. Yang kedua, bisa terjadi di kalangan orang Islam, musyrikin. Bergabunglah ketika menghancurkan Taliban, kan bergabung Syiah di situ, Sufi di situ, bergabung dengan kafir, kan? Terjadi nggak? Terjadi. Jadi ketika Anda berada dalam mana akidah yang benar dan manhaj yang betul, ketika Anda berada dalam akidah salaf dan manhaj salaf, semua orang-orang di luar ini akan menghantam. Kenapa? Ketika Anda berada di sini ada nahi mungkar apa tidak? Kalau nahi mungkar itu Anda hantam nggak orang? Menghantam orang apa akhirnya? Menghantam. Kalas. Wajar terjadi, harus siap dengan risiko. Harus siap dengan kalau tidak mau menerima risiko, ya mati. Mati itu ada risikonya enggak? Mungkar nakir.
Hidup ada resiko. Lo apa yang nggak ada resiko? Apa yang nggak ada resiko? Tolong carikan saya. Anda nikah aja punya resiko. Risiko ribut sama istri Anda, risiko berantem, risiko jadi bulan-bulanan dia. Ada nggak laki-laki jadi bulanan istrinya? Ada, banyak. Jadi bulan-bulanannya gitu loh. Ada pula laki-laki perempuan jadi bulan-bulanan suaminya. Ada, banyak. Masalah kan? Jadi nikah itu penyelesaian dalam waktu pendek, penyaluran. Tapi setelah itu mumpatnya pun pindah gitu. Tapi kalau Anda tidak nikah berzina, haram lagi, nggak masuk surga Anda. Masalah nggak? Cari yang nggak masalah. Hah? Kawin lari, dapat 3 dihukum. Pertama, dia melarikan anak orang, kriminal. Kalau itu anak tetangganya dia larikan, haram. Kalau sempat dia berzina dengan tetangganya, lebih keji 10 kali lipat ketimbang berzina di tempat lokalisasi. Bukankah tetangga itu tidak boleh diganggu? Tapi di Indonesia orang paling suka iseng dengan istri tetangga. Namun dibilang, saya katakan, berselingkuh dengan istri tetangga itu 10 kali lipat dosanya lebih parah. Jangan main-main loh. Jangan main-main loh dengan Islam. Ayo alhamdulillah. Jadi saya ingatkan kembali Anda, siapa sekutu Yahud? Orang yang mensekutukan Allah. Bisa terjadi Hindu, Buddha, orang tidak beragama, dan bisa terjadi orang Islam yang keluar dari kelompok 72. Keluar dari kelompok yang satu kelompok 72. Karena ada pula yang keluar dari kelompok 73. Kelompok 72 ini yang tersesat ini pun tidak boleh dibunuh. Tidak boleh. Kecuali eksekutornya pemerintah. Itu dengan beberapa ketentuan. Mereka disebut masih jamaah, masih muslim, tidak keluar dari Islam, tapi tersesat. Nah, kelompok 72 ini bisa bergoncengan dengan Yahudi, bisa digonceng oleh Yahudi. Jadi Yahudi itu sangat canggih. Sekutunya itu, ada nggak sekutunya di Indonesia? Ya. Oke ya? Baik. Jadi perilaku itu memang perilaku Yahudi. Dan di dalam Muslim itu pun dia merekrut orang-orang yang di drop out oleh kaum Muslim. Ada mau bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya masih ingat Ustaz tadi mengatakan bahwa tentang jin berlakunya adalah siapa ya di sumbing itu? Ya, apa itu juga bisa termasuk membuka aib, Ustaz? Canggih itu. Iya. Canggih itu. Ente nyebut juga buka aib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita tidak boleh bablas. Jadi kita tidak boleh bablas. Saya kasih contoh. Allah itu nyebut Fir'aun enggak? Buka aib dong. Buka aib enggak? Allah menyebut Abu Lahab. Buka aib enggak? Jadi tidak bisa bablas seperti itu. Tidak bisa bablas seperti itu. Saya katakan
Anda ketika melihat orang berzina, Anda tidak boleh menceritakannya. Anda ketika melihat orang minum khamar dengan kedua mata Anda pun Anda tidak boleh menceritakannya. Aib Allah tidak boleh. Anda melihat maling, Anda kejar usir dia, tapi Anda tidak boleh mengatakan si A itu maling, menceritakannya dengan orang. Tapi kalau dia disuruh Anda menyaksikan sebagai saksi di pengadilan, Anda harus kalau sebagai saksi. Tapi membuka aib kan tidak boleh. Dibikin berita khusus kriminal dan televisi, disorot lagi, disuting orangnya, haram itu. Itu aib. Koruptor itu dibikin sebesar wajahnya, nggak boleh, aib. Tapi perusak agama itu boleh, cara-cara bisa-bisa dibuka aibnya agar manusia tidak meniru perilaku dia. Meminum khamar itu, kalau dia minum khamar, selesai minum khamar, tobat, selesai nggak? Orang minum khamar itu bisa nggak dia nyuruh semua manusia untuk minum khamar? Ayo kita minum khamar, manfaat khamar seperti ini. Mau dia hadir gitu? Ini tinggal maju. Maju ke depan lagi sini, nggak apa-apa, tenang. Tenang. Jadi ketika misalnya ada orang menggelar, mengumpulkan orang, ayo kita minum khamar, manfaat ini, itu mau datang nggak? Mau nggak nanti datang? Hah? Mike. Mau nggak? Kalau itu yang nanya. Kalau misalnya ada pengumpulan massa, ayo kita minum khamar, manfaat khamar itu ini, kalau minumnya bagus, itu mau datang nggak? Mau? Enggak ya? Oh, kalau boleh datang, ceramah itu mau dengar nggak? Mau? Paling tidak saya tahu gitu. Paling tidak kan gitu. Ya, mau ya? Kalau virusnya ketularan nggak? Saya ingin tanya, orang minum khamar itu kafir nggak? Orang minum khamar itu kafir atau tidak? Hah? Kalau Anda katakan kafir, berarti Anda menganut salah satu akidah Khawarij. Karena kaum Khawarij itu mengatakan orang yang melakukan dosa itu kafir. Padahal menurut Ahlu Sunnah tidak. Lantas khamar itu merusak i'tikad nggak? Bisanya Anda bilang merusak? Bisanya Anda bilang merusak i'tikad? Memang dia mengatakan kita kafir ke Allah. Itu ada ajarannya gitu. Hah? Loh, mabok itu kafir nggak? Loh, kok Anda katakan kafir gitu? Kok Anda katakan merusak akidah? Bisanya? Coba Anda ambil tukang minum khamar, kumpul taruh sini. Saya training dia. Saya tanya, dicek. Memang dia nggak cacat. Orang sahabat dahulu itu peminum khamar atau bukan? Bisanya Anda katakan dia kafir? Bisanya Anda katakan dia musyrik? Wong Anda nggak minum khamar, akhirnya kacau balau. Bisanya. Jangan berlebihan, saya bilang nggak boleh. Itu berlebihan. Minum khamar itu merusak akidah? Tidak. Boleh ketika ngomong itu yang dirusaknya akidah. Dia katakan Quran itu karangan orang. Jadi gimana menyikapinya? Kira-kira menyikapinya gimana? Teriak, itu kan minum khamar, Pak. Itu boleh gitu ya. Itu bagus digituin. Tapi boleh nggak boleh nih? Jadi kira-kira apa gimana? Mana lebih berbahaya? Toko narkoba dengan ulil? Loh, bisa nggak bilang ulil? Ulil. Kan saya katakan tadi. Jadi saya ulangi gitu ya. Allah mencerca Fir'aun nggak dalam Al-Quran? Mencerca nggak? Buka aib orang dong. Allah mencerca Abu Lahab nggak dalam Al-Quran? Ya. Kan dia ciptakannya. Kenapa pusing-pusing masa diciptain aja kalau mau marah-marah? Indonesia nggak ada istilah marah, nggak boleh. Protes so kawan, lu kok marah kok kamu? Sampai jangan kamu ciptakan itu Abu Lahab dan Fir'aun kok marah-marah? Tidak bisa kita mengatakan tidak marah. Marah itu harus. Ya kalau Agim didik Anda supaya jadi malaikat. Anda tidak boleh berubah menjadi malaikat, tetap harus manusia. Marah itu ada tempatnya. Allah bilang masuk ke medan perang itu salurkan marah, sikat, bas gitu loh. Loh kayak Anda nggak bisa orang Indonesia masuk medan perang. Mau ngambun aja nggak kelar. Karena nggak boleh marah.
Ya udah, aja tidak saya jawab. Silakan yang lain. Saya boleh kata. Nah, Mik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita tahu bahwasanya Muhammad sebagai penutup para nabi. Muhammad. Muhammad SAW. Coba Anda sebut kepala negara Anda sebelum Habibie siapa? Tenang, jangan ada komentar. Sebut kepala negara Anda sebelum Habibie. Soeharto. Soeharto. Ya. Kalau Anda di depannya berani Anda kata, "Hei Soeharto." Berani nggak? Jadi saya katakan Anda tidak boleh menyebut Muhammad, tapi katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ketemu dengan RT-nya Anda kata Pak RT. RT. Oke, Dilanjutkan. ulangi. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu sebagai Nabi terakhir. nabi terakhir. Lalu Dengan demikian setelah wafatnya beliau tentunya tidak ada nabi lagi. lantas Oleh sebab itu apakah Isa akan turun sebagai nabi? Terima kasih. Assalamualaikum. hebat. Dengarkan saya. Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu khataman nabi. Maka Muhammadan aba ahad min rijalikum walakin Rasulullah khataman. Kemudian yang kedua, Nabi itu menerima wahyu. Lalu beliau meninggal. Tidak ada pengangkatan nabi baru, maksudnya. Saya ulang ya. Tidak ada pengangkatan nabi baru. Nabi itu pensiunnya kapan? Pensiunnya Nabi itu kapan? Jawab saya dong. Tolong. Kok ini senang saya nanya dia jadi Anda jawab. Tolong dong. Saya kan mengajak dia berinteraksi hidup dia tuh. Kenabian tidak ada kata pensiun. Nabi itu diangkat nggak? Nabi diangkat oleh Allah. Sebentar dulu, saya tanya, diangkat oleh Allah. Iya. Berakhir nggak kenabian itu? Tidak. Tidak berakhir. Kecuali kalau wafat. Aneh kan? Saya tanya, berakhir nggak Nabi itu? Berakhir. Akhirnya apa? Wafat. Tolong dong ente anak tanya aja nanti di luar. Tolong astagfirullah. Sembah. Subhanallah. Gemes gitu dia. Gemes gitu. Nah, baik. Kemudian jalan. Sepakat Anda bahwasanya kalau wafat baru selesai kenabiannya. Sebelum wafat berakhir nggak? Saya tanya, sebelum wafat berakhir nggak? Belum. Tolong ente tanya jawab ya. Belum ya? Baik, sepakat ya? Saya tanya, Isa itu udah mati. Anda minta dalil Isa itu mati. Kalau ente katakan Isa itu meninggal berarti benar tuduhan orang Yahudi. Buka surat 4 ayat 157. Hati-hati itu. وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم
bihi min ilmin illa ittiba'ad dhann wa ma qatalu yaqina. Ya. Dan karena ucapan mereka, Apa ucapan orang Yahudi la'natullah alaihim? sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Dengar ya, dia berkata di awal kenabian Isa orang Yahudi mengakuinya atau tidak? Dengarkan anak baik-baik. Di awal kenabian Isa orang Yahudi itu mengakui kenabian Isa atau tidak? Tidak. 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 Sepakat? Ya. Sepakat? Sepakat? Dengar ya, apa kata orang Yahudi? Ulangi. Sesungguhnya Enggak, ulangi apa perkataan Yahudi? Dari pertama. dan karena ucapan mereka, Apa ucapan orang Yahudi perkataannya? sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Orang Yahudi berkata dia telah membunuh Isa. Diakuinya lagi katanya Isa itu rasulnya Allah. Ente mengatakan dia tidak mengakui. Ulangi. Ulangi ya, ini supaya anda tidak dibingungkan oleh orang. Sorry ya, bukan saya marah, saya bukan nyerang anda, tapi saya memberikan anda bagaimana orang membingungkan orang. Anda tidak boleh bingung. Ya, saya nggak marah loh. Nanti bilang anda marah. Kalau ente bilang anda marah, anda mau jawab, nanti jawab. Marah nggak saya? Hah? Tidak. Tidak. Dengar ya, sepakat ya. Tidak boleh ada kata-kata anda marah ya. Baik. Jangan sampai waktu saya mengatakan itu salah loh, orang marah. Loh, opini dia bermain. Orang yang saya tuduh orang yang saya tuduh nggak merasa dimarahi, orang lain mengatakan marah. Nah, ini dia bersangkutan mengatakan saya marah nggak Pak Riti? Hah? Tidak. Tidak. Dengar, saya lanjut ya. Baik. Semoga Allah berkahi anda dan rahmatnya anda dan melapangkan dada anda untuk menerima kebenaran. Amin. Jadi kita sepakat bahwasanya orang Yahudi itu ketika Isa diutus oleh Allah sebagai nabi, dia tidak mengakui kenabian Isa. Sepakat. Apapun yang terjadi kita sepakat dan tidak boleh ada yang meralatnya. Lalu kok ada statement Quran seperti itu kan? Seperti itu ya. Oke, ulangi. Dan karena ucapan mereka, Pada ucapan si Yahudi la'natullah alaihim, semoga Allah membunuh mereka satu persatu dan tidak disisakan satu pun. Amin. Akan terjadi nggak? Akan terjadi atau tidak? Akan terjadi insya Allah di Palestina. Akan mengalir itu darah, kata Rasulullah SAW, yang mana darah akan mengalir di lembah itu. Ketika kaum muslimin menaiki kuda, darah itu sampai ke leher kuda. Di lembah itu berapa banyak darah yang ditumpahkan. Amin ya Rabb. Amin ya Rabb. Akan terjadi itu. Baik. Jadi kita katakan bahwasanya yang pertama orang Yahudi menafikan kerasulan kerasulan Isa pada saat itu, dan menuduh menuduh ibunya sebagai racun, dan mustahil bisa jadi nabi karena bapaknya tidak jelas. Karena nabi mereka tahu pasti keturunan orang saleh dan rasnya tinggi. Lalu kata Allah, apa katanya? sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasulullah. Nah, jadi dia telah menetapkan bahwasanya Isa Al-Masih itu telah dia bunuh. Isa Al-Masih rasulnya Allah itu telah dibunuh. Diakuinya kan? Ya. Dia membunuh itu dengan mangga. Ini loh rasulnya Allah kami bunuh yang kami ingkari ini. Edan nggak? Canggih nggak bahasanya? Makanya ulil itu kalau tidak canggih dia tidak dididik oleh Yahudi. Kecanggihan itulah dengan bahasa Yahudi. Nah ini Yahudi bahasanya. Kami telah membunuh rasulnya Allah Isa putra Maryam. Padahal dulu mengatakan tidak benar Isa itu, tapi diakui rasulnya setelah dibunuh. Canggih nggak? Canggih kan? Super canggih, super canggih. Dan tanpa ada pemahaman betul anda tidak bisa mengungkap ini loh. Dan dia kukuhkan pembunuhannya itu sampai saat sekarang ini. Dia ekspresikan
menyaksikannya, penyalipan Paskah. Edan apa tidak? Sangat edan, lebih edan lagi bangsa ini mengakui seagama setara. Lebih gila daripada Yahudi. Selesai ya? Saya tanya. Jadi kalau Anda mengatakan Yahudi itu, sama Anda mengatakan Isa itu mati, berarti benar dong statement orang Yahudi. Apakah artinya tuduhan Yahudi membunuh Isa pada saya tidak benar? Saya tidak mau tidak benar. Lanjut. Padahal mereka tidak membunuhnya. Allah mengatakan dia tidak membunuhnya. Anda mau dengar ente atau dengar orang lain atau dengar Allah? Jadi kesimpulannya Yahudi tidak membunuh Isa. Lanjut. Dan tidak pula menyalibnya. Tidak ulangnya. Lanjut. Akhir. Kecuali mengikuti prasangka belaka, Lanjut. mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah Isa. Kasihan deh lu. 3 poin saya kasih Anda. Itu semua bermuara pada Isa tidak dibunuh oleh Yahudi. Tidak mati. Tidak ada eksekutor. Malaikat maut pun tidak mengeksekusinya. Bisa dia ente bilang mengeksekusi. Mana dalil eksekusinya? Taknya mana? Saya meminta tambahan pengetahuan. Apa Pak? Saya tidak tahu, saya bertanya. Pertanyaannya, apakah ada informasi atau kepastian bahwasanya mungkin Isa meninggal dengan tidak cara seperti yang dituduhkan Yahudi? Tidak ada satu dalil dalam hadis manapun yang mengatakan Isa itu meninggal. Kalau di Al-Quran tentang diangkatnya Allah diangkatnya Isa oleh Allah, penjelasannya seperti apa? Ente bukan tidak tahu, ente tahu, ente bawa dalil. Saya nggak tahu. Loh, ente bawa dalil tadi tunjukkan itu. Di Quran ungkapannya, ente mau kemana? Saya nggak hafal ayatnya. Sebentar dulu, saya tidak tahu Anda hafal atau tidak. Toh Anda bawa statement dalil. Ya, ya. Halo. Terus gimana? Lanjutnya. Jangan Anda beragak bodoh gitu loh. Kalau Anda tahu gitu loh. Jangan bersembunyi dalam kebodohan. Saya nggak mau. Saya ulangi. Menurut Anda itu gimana sih? Hujahnya yang masih belum kuat. Lu Anda bawa statement Quran lagi. Jadi saya katakan statement itu Anda sudah ketinggalan. Ada tokoh yang membuat statement awal pertama di Irak, Mu'tazilah. Orang yang berakidah Mu'tazilah mengatakan kita tidak mengimani adanya Isa karena hadisnya ahad, tidak bisa digunakan berargumentasi untuk masalah tauhid. Itu statement. Lalu dia menafikan Isa itu sudah mati karena dalilnya ahad. Sedangkan mustalah hadis itu terbagi 3. Ada mustalah hadis ahli sunnah salaf, itu pertama. Setelah nongol Mu'tazilah, dia bikin sendiri mustalah hadisnya. Lalu Syiah bikin sendiri juga mustalah hadisnya sendiri. Mereka menggunakan statement sekalipun hadis itu sahih, kalau dia ahad tidak bisa digunakan dalil untuk akidah. Kita hanya bicara hadis itu sahih atau tidak. Salaf itu, ahli sunnah itu berkata dalil salah hadis itu sahih ataupun tidak. Kalau dia sahih, selesai. Mau dia ahad, mau dia apa, nggak ada urusan. Bukan demokrasi harus banyak periwayatnya.
Jelas. Jadi statement ente, statement kaum Mu'tazilah di Irak dulu. Nah, saya mulai menjelaskan. Ente yakin nggak seperti itu? Mu'tazilah itu ada dua. Ada i'tiqadi, ada hammi. Ada di i'tiqad dengan itu, iman dengan itu, berarti Mu'tazilah tulen. Berarti ini juga gitu. Ada yang sekedar bingung, tidak diyakini. Nah, ente ini yang mana? Loh, itu etika loh, kita tidak bisa ngomongin seorang. Kalau dia bingung, perlu dijelaskan. Contoh Ibrahim itu kan pernah bingung. Ibrahim itu pernah bingung. Tenang ya Muhammad, tenang ya. Jadi Ibrahim SAW itu pernah bingung dengan teori filsafat yang dilakukan oleh Namrud. Lalu Allah berkata, apa kata kamu tidak beriman? Tidak, kata Ibrahim, aku bingung. Dia bilang, aku bertanya ini supaya menenangkan hatiku. Aku bingung. Nah, itu diarahkan. Nah, ente ini i'tiqadi atau hammi? Anda yakin statement Anda itu atau bingung? Ya bisa jawab juga. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.